sebesar apapun amal kebajikan yang dilakukan ketika hidup di atas dunia, tapi agamanya tidak beragama Islam, maka apa yang dilakukannya itu nanti di akhirat itu ibarat debu-debu yang berterbangan tanpa makna dan tanpa sisa, tidak akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib Islamic Center Hubbul Watan, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, rahimana wa rahimakumullahu jami'an. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak husnul khatimah. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Hari ini tanggal 10 November tahun 2022. Rakyat Indonesia memperingati dan mengenang peristiwa 10 November setiap tahun selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Ketika dulu Belanda dengan membonceng tentara Nika ingin menjajah kembali Indonesia setelah kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Belum 4 bulan usia kemerdekaan Indonesia setelah diproklamasikan, Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Masuk lewat Surabaya. Keluarlah kemudian apa yang dikenal dengan istilah resolusi jihad yang dikomandoi oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, menyampaikan kepada seluruh umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia, terutama yang berada dalam radius 100 km dari Surabaya, wajib mengangkat senjata dan wajib mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terjadilah perang yang luar biasa berkobar. Muncul sosok anak muda yang ketika itu baru berumur 25 tahun. Namanya Bung Tomo. Berpidato memberikan semangat kepada anak-anak muda yang ada di Surabaya. Anak-anak muda,
Ada yang datang dari Sulawesi, ada yang datang dari Maluku, ada yang datang dari Bali, ada yang datang dari berbagai daerah yang ada di wilayah Surabaya. Satu ungkapan yang beliau ungkapkan, merdeka atau mati, di mana merdeka atau mati ini adalah terjemahan dari ungkapan tulisan-tulisan berbahasa Arab yang banyak sekali tersebar ketika itu di tembok-tembok dan di dinding-dinding kota Surabaya. Tulisan itu mengatakan ish kariman au mut syahidan. Terjemahan bebasnya, ish kariman itu merdeka, hidup mulia, au mut syahidan atau mati sebagai syuhada. Maka terjemahannya merdeka atau mati. Itulah pilihan yang dihadapkan kepada rakyat Indonesia ketika itu, terutama yang berada di Surabaya. Lalu kemudian Bung Tomo meneriakkan kumandang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya Surabaya berhasil dipertahankan. Bahkan jenderalnya yang bernama Malabi berhasil dibunuh dalam peristiwa perang 10 November itu. Indonesia tidak lagi terjajah. Indonesia kemudian betul-betul merdeka, betul-betul punya harga diri di mata dunia. Jamaah rahimakumullah, penjajahan menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan, semua penjajah, semua agresor, watak dan tabiatnya sama. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran di surat An-Naml, ketika Balqis atau Ratu Balqis, Ratu Negeri Sabah ketika itu mengatakan, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah wa kadzalika yaf'alu. Bahwa para penguasa, para agresor, para penjajah, ini kata Al-Quran, jamaah rahimakumullah. Jadi penjajahan itu juga sudah Allah sebut dalam Al-Quran. Innal muluka idza dakhalu qaryatan, ketika para penjajah memasuki dan menganeksasi sebuah negeri atau sebuah negara, afsaduha, maka mereka akan merusak tatanan-tatanan yang ada dalam negara itu. Mereka akan mengambil apa yang menjadi milik negara itu. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, dan mereka menjadikan orang-orang yang semula mulia dan terhormat di negara itu dirubah menjadi orang-orang yang hina, dirubah menjadi orang-orang yang di bawah kekuasaan mereka. Wa kadzalika yaf'alun, dan itulah pasti yang akan dilakukan oleh para penjajah-penjajah itu. Itulah sebabnya Indonesia tidak mau dijajah lagi. 350 tahun dijajah Belanda, 4,5 tahun dijajah oleh Jepang. Kita ingin menjadi negara yang merdeka. Berkobarlah peristiwa 10 November di Surabaya yang kemudian selalu diperingati sebagai hari pahlawan. Jamaah rahimakumullah, memperingati peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam sebuah negara, bahkan yang terjadi dalam agama, itu hakikatnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Musa di surat Ibrahim ayat yang kelima, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan kepada mereka
bahwasanya ada hari-hari istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata ayyam dalam ayat ini adalah bentuk jamak atau bentuk kata plural, bentuk kata yang menunjukkan kata yang banyak. Artinya hari-hari yang istimewa itu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sehari, tidak hanya 2 hari, tapi hari-hari itu yang istimewa banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya ayat ini berkaitan dengan peristiwa hari Asyura, hari di mana Bani Israel dibebaskan dari penjajahan Fir'aun dan orang-orang Mesir. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah, Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk mengingat hari itu, hari di mana mereka merdeka dari penjajahan Fir'aun dan bala tentaranya. Dan hari seperti itu tidak hanya 1 hari, maka Allah menggunakan bentuk jamak kata ayyam yang berarti ada hari-hari yang lain. Maka sejatinya ketika kita memperingati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus, begitu juga ketika kita memperingati hari pahlawan setiap tanggal 10 November, hakikatnya kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya perintah negara, tapi juga dia adalah perintah agama. Jamaah rahimakumullah. Tentu ketika menyebut kata pahlawan, begitu banyak pahlawan-pahlawan yang telah berguguran, baik pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Orang-orang yang telah berjuang dengan tetesan darah dan air mata, bahkan mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara tercinta Indonesia, pantas untuk mendapatkan gelar pahlawan di tengah-tengah negara Republik Indonesia. Izinkan saya pada hari ini, jamaah rahimakumullah, untuk menyampaikan kepada kita, para ulama membagi syuhada itu menjadi 3. Tentu hari pahlawan, di antara pahlawan-pahlawan itu mungkin banyak yang beragama Islam, ada juga yang mungkin tidak beragama Islam. Maka para ulama kemudian membagi pahlawan membagi syuhada itu menjadi 3. Yang pertama, ada syuhada yang disebut sebagai syuhada dunia saja. Yang kedua, ada syuhada disebut sebagai syuhada akhirat saja. Yang ketiga, ada syuhada yang disebut sebagai syuhada dunia dan akhirat. Ketiga pembagian ini mari kita kaji pada malam hari ini satu persatu, agar kita semakin paham hakikat dari makna syuhada ini, agar kiranya siapa tahu kita bisa mencontoh orang-orang yang memang dulu menjadi pahlawan dan pantas untuk mendapatkan gelar syuhada, entah itu nanti syuhada dunia, entah itu syuhada akhirat, ataukah syuhada dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah, siapakah yang disebut sebagai syuhada dunia? Syuhada dunia adalah orang-orang yang berjuang membela bangsa dan negara, bahkan bisa jadi juga membela agama, tapi niatnya tidak semata-mata li'ila'i kalimatillah. Niatnya bukan semata-mata karena Allah, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan gelar pahlawan. Niatnya bukan semata-mata ingin mencari ridha Allah, niatnya bukan semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah. Ini kalau ia mati disebut sebagai syuhada, tetapi syuhada dunia saja.
Begitu juga mohon maaf hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, orang-orang yang berjuang mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia tapi agamanya bukan beragama Islam, mereka sangat pantas diberi gelar sebagai pahlawan, pantas juga diberi gelar sebagai syuhada, tetapi syuhada dunia saja. Karena dalam keyakinan Islam, hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa non muslim sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Sebesar apapun jasa, sebesar apapun amal kebajikan yang dilakukan ketika hidup di atas dunia, tapi agamanya tidak beragama Islam, maka apa yang dilakukannya itu nanti di akhirat itu ibarat debu-debu yang berterbangan tanpa makna dan tanpa sisa, tidak akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan Islam. Dan itulah juga yang Allah sebut di awal surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju'. Hal ataka hadithul ghasyiyah, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khasyi'ah, pada hari itu nanti akan banyak wajah-wajah yang tertunduk lesu. Kenapa wajahnya tertunduk lesu? Amilatun nasibah, dulu ketika hidup di atas dunia banyak pekerjaan yang ia kerjakan, capek ia dapatkan, bahkan ia terbunuh mungkin dalam peperangan, banyak harta yang mungkin ia belanjakan, tapi karena ia tidak beragama Islam, tasla naran hamiyah, ujung-ujungnya masuk neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, ini dalam keyakinan Islam. Itu disebut sebagai syuhada dunia saja, jemaah. Di dunia mungkin ia mendapatkan gelar pahlawan, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan gelar pahlawan sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya niat yang ikhlas. Disinilah pentingnya kita menata hati ketika kita mau melakukan amal apa saja ketika hidup di atas dunia ini. Karena apa yang kita lakukan dengan keikhlasan, itulah yang akan abadi, itulah yang akan mengantarkan kita untuk bahagia di akhirat nanti. Kemudian ada syuhada yang kedua, disebut sebagai syuhada akhirat saja, jemaah. Siapa syuhada yang disebut dengan syuhada akhirat saja? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Hadis ini juga ada riwayatnya dalam kitab Sahihul Bukhari. Cuma kalau dalam Sunan Abu Dawud itu, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ma ta'udduna syahada?" Dalam pandangan kalian, siapakah yang pantas mendapatkan gelar syuhada, kata Nabi. Kemudian para sahabat mengatakan, "Al-maqtulu fi sabilillah syahid." Oh ya Rasulullah, orang yang gugur di medan perang dalam rangka membela Islam, itulah orang yang pantas mendapatkan gelar syuhada. Nabi kemudian mengatakan, "Asy-syahadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah." Syuhada itu ada 7, kata Nabi, selain orang-orang yang gugur di medan perang. Siapakah syuhada itu? Tapi ini masuk dalam kategori syuhada akhirat saja. Di dunia
ia tidak mendapatkan gelar pahlawan. Di dunia mungkin ia tidak disebut oleh kebanyakan orang sebagai syuhada, tapi di akhirat ia mendapatkan pahala sebagaimana pahala syuhada dan akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yang pertama, al-mat'unu syahidun, kata Nabi. Orang yang meninggal karena wabah taun, orang yang meninggal karena pandemi, seperti yang meninggal misalnya karena wabah corona, itu orang disebut sebagai orang yang mati syahid. Di akhirat insya Allah ia akan mendapatkan surga, tapi syuhada akhirat saja. Lalu Nabi mengatakan, wal ghariqu syahid, orang yang mati tenggelam itu syahid. Wa sahibul hadmi syahid, orang yang mati karena misalnya ada tembok yang jatuh atau ada pohon yang jatuh. Hari-hari ini hari-hari hujan, angin besar, kadang banyak orang sedang di jalan, hujan, pohon tumbang, kena meninggal, itu masuk dalam kategori orang yang mati syahid. Wa sahibu dzatil jambi syahid, orang yang meninggal karena demam yang luar biasa panas, itu masuk dalam kategori orang yang mati syahid. Kemudian wal mar'atu allati tamutu bi jum'in syahidah, perempuan yang meninggal karena melahirkan, baik melahirkan langsung setelah melahirkan atau terjadi pendarahan setelah melahirkan, seminggu kah, sebulankah kemudian ia meninggal, ia masuk dalam kategori wanita yang mati sebagai syahid. Syahid akhirat akan mendapatkan surga. Wal mabtunu syahid, orang yang punya penyakit di perutnya, itu juga masuk dalam kategori orang yang mati syahid. Apapun yang menyebabkan ia meninggal, penyakitnya ada di perutnya, itu masuk kategori orang-orang yang mati syahid. Tapi syahid akhirat saja. Mungkin di dunia begitu ia meninggal nggak ada yang menyebut dia sebagai pahlawan, bahkan mungkin tidak ada yang menyebut dia sebagai syuhada. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ia bergelar sebagai syuhada karena akan mendapatkan pahala sebagaimana syuhada orang-orang yang gugur di medan juang dalam rangka membela Islam. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, syuhada dunia dan akhirat. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang gugur di medan juang ketika terjadi peperangan antara Islam dengan non-Islam. Niatnya li'ila'i kalimatillah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Itu adalah orang-orang yang bergelar sebagai syuhada dunia dan akhirat. Di dunia mereka mendapatkan gelar pahlawan, mereka mendapatkan gelar syuhada, bahkan tentu nanti di akhirat mereka adalah orang-orang yang akan menempati posisi yang sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Nabi mengatakan, man kutila duna malihi fahuwa syahid, man kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, terbunuh karena membela hak-haknya, terbunuh karena membela negaranya. Ya, orang penjajah itu mengambil harta kita, kita pertahankan. Itu kata Nabi, matinya sebagai syahid. Tapi
Kalau dia muslim, matinya sebagai syuhada dunia dan akhirat. Tapi kalau dia non muslim, dia bergelar syuhada, dia bergelar pahlawan, tetapi syuhada dunia saja. Jamaah rahimakumullah, para sahabat yang gugur dalam perang Badar, para sahabat yang gugur dalam perang Uhud, para sahabat yang gugur dalam perang Khandaq, para sahabat yang gugur dalam perang Yarmuk, para sahabat yang gugur dalam perang Al-Qadisiyah, para sahabat yang gugur dalam perang Hunain, itu mereka adalah para pahlawan dalam Islam, syuhada dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah. Bahkan kita mengenal, saking kita akui bagaimana jasa dan besarnya para sahabat yang gugur dalam perang Badar misalnya, muncullah ada satu solawat namanya solawat Badar. Kita sering mengatakan salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah, mereka adalah pahlawan yang sangat luar biasa. Saking besarnya pahala jasa para sahabat yang terlibat dalam perang Badar, karena kalau seandainya mereka gugur semuanya dalam perang Badar, mungkin Islam tidak akan pernah sampai ke tengah-tengah kita di Indonesia. Pantas sebelum terjadi peperangan itu Nabi berdoa, Allahumma in tuhlik hadhil isabah falan tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, andai kata kami semua mati gugur dalam perang Badar ini, maka mungkin tidak akan ada lagi manusia yang akan menyembahmu di atas bumi. Saking berjasanya sekali lagi para sahabat dalam perang Badar. Itulah sebabnya kenapa ada solawat namanya solawat Badar. Jamaah rahimakumullah, kalau hari ini kita peringati sebagai hari pahlawan, kita semua bisa menjadi pahlawan. Pahlawan setidak-tidaknya untuk istri kita dan anak-anak kita, pahlawan bagi keluarga kita, pahlawan bagi kampung kita, pahlawan bagi masyarakat kita, pahlawan bagi orang-orang sekitar kita. Bagaimana caranya? Dengan selalu memberikan kontribusi kebaikan dalam hidup ini, meninggalkan jejak-jejak kebaikan dalam hidup ini yang akan selalu dikenang setelah kita mati. Bukan hanya manusia yang akan mengenangnya, bahkan jikalau kita meninggalkan asar, meninggalkan jejak-jejak kebaikan, jejak-jejak peninggalan itu Allah sebagai Tuhan kita tidak akan pernah melupakan. Itulah yang Allah sebut dalam surat Yasin ayat yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kelak kami akan hidupkan semua yang sudah mati. Kebaikan-kebaikan mereka sudah kami catat, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jejak-jejak peninggalan mereka, asar, Allah menyebutnya dengan sebutan asar. Jejak-jejak peninggalan kebaikan yang mereka tinggalkan tidak ada yang kami lupakan. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, mari kita semua berusaha menjadi pahlawan dalam hidup ini. Dalam sekup yang paling kecil sekali, entah itu dalam sekup keluarga kita, sekup teman dan handai taulan kita, selalulah berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang selalu memberikan manfaat buat manusia yang lainnya.
Karena itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lainnya. Dan itulah hakikat pahlawan itu, yaitu ketika kita mampu memberikan manfaat, memberikan hal-hal yang berguna, baik bagi diri kita, masyarakat di sekitar kita, terlebih lagi kalau misalnya berskala nasional, tentu kita ini akan dikenang sebagai pahlawan. Jamaah rahimakumullah, pahlawan boleh sudah tidak ada, jasa-jasa mereka begitu sangat luar biasa. Itulah sebabnya ada ungkapan, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa-jasa para pahlawan. Maka mari kita selalu berusaha mengenang jasa-jasa para pahlawan itu. Apapun agamanya, mereka adalah pahlawan yang telah membuat negara kita ini merdeka. Dan ingat jamaah rahimakumullah, nikmat aman adalah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah anugerahkan bagi bangsa Indonesia. Andai kata Indonesia ini tidak aman, tidak merdeka, tidak mungkin kita bisa sholat 5 waktu di tempat ini. Tidak bisa kita menjalankan syariat-syariat agama kalau kita tidak aman dan kita tidak merdeka. Lihat saudara-saudara kita di Palestina, karena mereka masih terjajah oleh agresor Israel, untuk masuk ke masjid yang paling mulia nomor 3 di dunia, yang mereka sesungguhnya yang memilikinya, mereka tidak bisa bebas dan merdeka hanya untuk sekedar sholat 2 rakaat saja di Masjidil Aqsa di Palestina, tidak diizinkan oleh para penjajah. Maka nikmat aman dan nikmat merdeka ini wajib kita syukuri dengan selalu mengenang jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya sehingga kemudian kita mampu menikmati nikmat kemerdekaan. Itulah pesan yang bisa saya sampaikan pada hari pahlawan ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi pahlawan-pahlawan setidak-tidaknya bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Karena siapa tahu kita juga dianggap sebagai pahlawan, sebagai syuhada dunia dan akhirat di mata Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan wajma'na fi jannatika ya rahman ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ala niyatil qabul. Al-Fatihah.